Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut nih, yang udah sering banget ikut webinar kaum marketer, yang dimana insya Allah setiap minggunya kita akan ada webinar yang membahas tentang teknis ataupun non teknis. Dan kebetulan nih pada malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal teknis, yaitu tentang copywriting. Dan terima kasih juga kepada Mas Aji nih yang udah mau ikut modul kita, yang sudah berkenan untuk berbagi materi dengan kita, dan juga sudah mau nih diundang kembali karena minggu lalu juga udah sempat mengisi webinar kita. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada sponsor kita yang udah membantu kita nih sehingga acara kita pada malam hari ini lancar, yaitu ada ID Code Host, kemudian ada kirim email, ada Sahir, ada Mota, dan ada Plus Chapter. Dan buat teman-teman nanti pada saat webinar ini berlangsung, silahkan teman-teman bertanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan tema kali ini, karena ada hadiah 3 hosting untuk 3 pemenang. Jadi buat teman-teman silahkan nanti berkomentar, bertanya, ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan webinar kali ini. Oke, sebelum kita mulai acara, kita panggilkan dulu Pak Novi Bayu Darmawan selaku CEO Kamu Marketer, yang dimana mungkin sebelum materi Pak Novi akan sedikit berbagi nih terkait insight-insight untuk teman-teman. Halo Pak Novi. Unmute. Oke. Halo teman-teman, welcome guys. Kita ketemu lagi malam ini di webinar hari Rabu ya, hari Rabu. Oke teman-teman sekalian. Ya. Oke, jadi copywriting ya. Copywriting adalah tema yang dibahas pada malam kali ini. Cuman tahu nggak teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin menulis copywriting kan biasanya dipakai buat teman-teman buat nulis konten, nulis promosi buat jualan, menyusun kata-kata di landing page dan seterusnya kan. Nah, pernah nggak teman-teman itu mentok untuk nulis itu kayak gitu? Atau teman-teman mungkin pakai gaya copywriting yang itu aja, yang mungkin kayak nyontek formulanya dari internet kayak gitu. Nah, di sesi kali ini kita tuh bukan ngajarin pakai yang udah ada kayak gitu, tapi di sini kita ngundang lagi Mas Aji karena Mas Aji sebagai konsultan, dan Mas Darmawan Aji ini udah bikin formula copywriting canvas ya gitu. Jadi dengan canvas, dengan bantuan canvas ya teman-teman, mungkin ya aku sih belum tahu apa yang ada di dalamnya gitu, apa yang ada di dalam canvas tersebut seperti apa. Cuman kita mengajak teman-teman buat lagi-lagi dengan kerangka tersebut teman-teman lebih mudah lagi untuk menyusun sebuah copywriting seperti itu, dan nggak terlalu perlu untuk dihafal-hafalkan. Misalkan, oh kalau buat headline harus gini. Nah, cukup mikir berdasarkan kerangka canvas itu seperti itu. Ya oke, mungkin kayak gitu ya. Nanti koreksi jika saya salah. Nanti Mas Aji sendiri yang akan ngejelasin itu ya. Cuman teman-teman bagi teman-teman yang baru nonton webinar Kamu Marketer, silakan cek di YouTube kami, di YouTube Kamu Marketer, subscribe ya. Karena udah banyak banget nih video-video webinar sejak awal mula pandemi sampai sekarang yang teman-teman bisa tonton gratis kayak gitu. Dan agar kami bisa tetap konsisten untuk sharing webinar yang bermanfaat, mohon teman-teman juga share tentang informasi webinar ini ke kawan-kawan yang lain ya, kerabat, keluarga, rekan-rekan bisnis, dan lain sebagainya. Kita juga thank you banget buat kawan-kawan dari brand ataupun startup yang sudah mendukung kami. Ada dari Zahir, ID Code Host, kirim email, ada Mota, dan Plus ya, kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke Mas Aji. Oke, terima kasih Pak Novi atas pembukaannya ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin udah nggak sabar nih kepengen langsung ke materi, langsung aja kita panggilkan materi kita Mas Aji. Halo Mas Aji. Halo Mas Novi. Ya, apa kabarnya nih? Semakin seger kayaknya ya. Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu.
Kita mau ngomongin apa nih Mas Haji malam ini? Kasih bocoran dikit dong. Bocoran dikit ya Mas. Ya. Kita akan bicara tentang copywriting Mas. Hanya saja ini rencananya nih kalau di sesi kali ini kita akan bahas hal-hal yang fundamentalnya dulu Mas, fondasinya dulu. Kita nggak akan terlalu banyak masuk ke teknis karena teknis itu sebenarnya gampang lah. Yang susah itu fondasinya. Iya. Ibarat bangunan itu ngebangun ke atas itu gampang, yang repot itu nyiapin fondasi ke bawah. Karena kalau fondasi ke bawahnya nggak kokoh, kita mau bangun gedung tinggi itu susah, cepet roboh. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau ini yang kita tadi fondasinya dulu. Kalau yang tadi saya omongin tuh udah betul nggak sih Mas? Maksudnya dari konsep Canvas itu kayak semacam framework kerangka berpikir untuk generate copywriting itu sendiri atau gimana? Ya, copywriting Canvas sendiri sebenarnya alat bantu saja sebenarnya. Jadi ini alat bantu supaya pada saat kita membuat copywriting itu lebih mudah. Karena yang namanya alat itu kan memang fungsinya untuk bantu kita supaya lebih mudah. Nah, tapi sebelum kita bisa pakai alatnya, nah ada fondasi yang perlu difahami dulu nih. Karena begitu langsung lompat ke alat, fondasinya kita nggak tahu kapan makainya, nanti repot juga. Gitu sih Mas. Ya. Nanti tetap dibahas kok alatnya. Saya kenalin lah minimal ya. Kurang lebih seperti apa. Oke, ya. Ini bikin kita penasaran ya. Saya juga nggak tahu nih isi dari copywriting Canvas-nya Mas Aji itu kayak apa. Oke. Yeah. Mungkin kita langsung persilakan. Silakan. Oke, kalau gitu Mas. Izin saya kenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal ya Mas ya. Iya, betul sekali. Walaupun udah 2 kali ini nih nangkring di webinar KM. Iya, khawatir pengunjungnya berbeda ya Mas. Nah, jadi kenalan bagi yang belum kenal, nama saya Darmawan Aji, biasa dipanggil nama belakang Aji. Kalau teman-teman ini mengenal saya itu sebenarnya agak jelas nih. Ada yang nganggap saya itu productivity coach, ada yang nganggap saya itu adalah trainernya para trainer, ada yang nganggap saya penulis buku dan lain sebagainya. Saya memang tidak mau khususkan secara khusus personal brandingnya mau seperti apa, karena ya bebas lah. Teman-teman saya itu kayak gini, silakan mau di branding apa, monggo gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang pernah beli buku saya, mungkin pernah lihat buku perdana saya yang ini kayaknya sekarang jadi buku klasik ya, karena susah dicari di mana-mana. Kalaupun nemu mungkin bajakannya sih ada. Gak enak banget. Nah, ini sama saya nih Mas. Oh iya. Itu yang bestseller banget gitu ya, yang karyanya Mas Haji, legend banget itu istilahnya ya. Ya, ini buku pertama, tapi saya agak malu juga pas baca isinya sih sebenarnya sih. Oh, karena ilmu yang dulu sama sekarang udah jauh berbeda gitu ya. Iya. Walaupun kalau dari bicara tentang penjualan ini 2 minggu pre-order itu 6.000 pesanan. Bukunya belum jadi, yang pesan sudah 6.000, tapi begitu ini sudah diterbitkan, sampai hari ini belum saya revisi lagi. Ini masih proses direvisi terus-menerus. Karena saya nganggap ini buku sebenarnya bagus, cuma cara saya menuliskannya kurang bagus gitu loh. Masih terlalu teknis banget. Saya khawatir kalau teman-teman baca itu nanti malah muntah-muntah gitu. Kurang lebih seperti itu Mas, ceritanya ya. Nah, buku yang kedua lebih baik, dibaca lebih enak. Ini Hypnoselling, taktik jualan tanpa penolakan. Bedanya itu kalau yang hijau ini kita fokusnya itu jualan pakai tulisan. Nah, yang ini itu jualan kita tatap muka. Jadi ketemu one on one dengan orang, kita presentasi dan sebagainya, itu pakainya buku yang ini. Walaupun isinya ada beberapa pola-pola yang bisa kita terapkan di tulisan juga sebenarnya. Kalau yang ini masih available, masih tersedia, gampang ini nyarinya. Ya. Originalnya banyak, bajakannya lebih banyak. Mohon jangan beli yang bajakan karena itu ilmunya nggak nurun, nggak letet. Nggak barokah ya. Nggak dapat berkahnya katanya Mas gitu. Ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana sih supaya kita bisa menguasai copywriting. Sebelum nanti ujungnya saya cerita tentang copywriting Canvas. Ini sebuah fondasi supaya ketika teman-teman itu pengen jadi master gitu ya di copywriting itu tahu nih jalurnya, apa yang perlu dipelajari di awal. Karena
saya ngelihat itu banyak orang ketika belajar copywriting itu langsung lompat ke ngafalin formula, kemudian ngapalin headline itu begini. Tapi begitu dikasih kertas kotak suruh nulis, bingung akhirnya kan. Ini mulainya dari mana gitu. Betul. Saya setuju itu Mas. Itu Mas ya. Nah, yang jadi problem lagi adalah saya sempat ketemu sama teman-teman dropshipper nih. Mereka ini kan luar biasa ya. Dalam seminggu itu harus membuat copywriting untuk sales page-nya itu bisa sampai 5 produk, 6 produk, 7 produk. Ketika mereka tidak punya kemampuan nulis copywriting yang bagus itu ya kasihan. Akhirnya yang banyak dilawan oleh teman-teman dropshipper adalah nyari produk yang sudah ada copywriting-nya. Nah, ya ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya tentu kita nggak perlu kerja ulang, tapi kekurangannya adalah kita jadi nggak bisa memberikan keunikan kita di proses jualannya gitu. Kita jualan seperti orang biasa aja gitu. Dan mungkin kalau kata orang itu tidak mengasah critical thinking kita ya, karena cuma pakai formula ya. Bisa jadi. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika misalnya teman-teman ini punya produk sendiri kan, jadi repot tuh. Iya, benar. Berarti harus mulai dari nol gitu kan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menantang. Maka saya sih berharap siapapun kita, terutama yang beraktivitas di bisnis itu ya, entah itu posisinya sebagai business owner ataupun produk produk creator atau pemilik produk yang punya produksi gitu, apalagi advertiser gitu ya, itu terkuasai skill copywriting. Nah, ini yang akan kita bahas. Kira-kira jalurnya gimana sih supaya kita bisa menguasai skill copywriting dengan baik? Saya ingin share screen boleh ya Mas ya? Boleh. Iya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Udah. Oke, jadi ini bahasan kita judulnya Mastering Copywriting. Materi nggak banyak, Mas Novi, jadi nanti mungkin Mas Novi bisa bantu eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan ya Mas ya? Iya, siap. Oke. Ini gambar dari Dunlop. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah kenal siapa itu Dunlop. Ya. Dunlop itu dia sangat terkenal karena dia membuat sebuah konsep high ticket closer. Jadi dia mengajari para marketer supaya mereka itu bisa menjual produk atau jasa dengan harga yang tinggi. Nah, di salah satu artikelnya Dunlop, itu ada satu artikel yang menarik, dia menuliskan tentang high income skill. Versinya Dunlop itu high income skill itu apa? High income skill itu adalah skill atau keterampilan, keahlian yang kalau kita menguasainya, kita punya potensi high income. High income itu kalau versinya Dunlop itu 5-6 digit dolar tapi ya, bukan rupiah gitu. 5-6 digit dolar. Itu adalah high income skill. Listnya banyak, ada sekitar 15-an lah high income skill itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah pas baca salah satu high income skill itu adalah ternyata copywriting. Dulu saya ngira yang namanya copywriting itu ya apa sih gitu-gitu aja, paling cuma nulis promosi semua orang juga bisa. Tetapi ternyata membuat sebuah copywriting yang menarik sehingga kita bisa menjual produk yang harganya mungkin bukan cuma ratusan ribu, tetapi ratusan juta, itu ternyata penting banget itu. Apalagi di dunia saya ya, yang jualannya itu dari B2B, dari bisnis ke bisnis. Saya jualan itu ke korporasi, ternyata yang mempengaruhi salah satunya ya, deal atau enggak itu kan bagaimana kita menuliskan penawaran di proposal. Menuliskan penawaran di proposal, kita jualan harga misalnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, itu nggak bisa sembarangan nulis proposalnya. Perlu keterampilan copywriting. Maka saya jadi sangat setuju nih dengan apa yang dikatakan oleh Dunlop bahwa yang namanya copywriting itu sebuah high income skill. Kalau kita punya penguasaan terhadap copywriting, kalau kita menguasai keahlian copywriting, kita punya potensi lah untuk mendapatkan high income. Potensi ya, saya bilangnya potensi karena nggak ada jaminan di atas bumi ini. Nah, kalau menurut Mas Sofi sendiri gimana Mas? Ini
Saya sih ngerasa copywriting ini salah satu high income skill. Kalau menurut saya, ya kayak gini Mas. Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya kayak gini. Saya nangkepnya tuh kayak gini kalau copywriting ya. Jadi kalau copywriting itu sebenarnya itu dia kayak hanya sebuah apa ya, pembungkus kayak gitu. Misalkan kita punya kado kayak gitu kan. Kado itu isinya hadiah. Hadiah itu kita bungkus di dalam kado. Nah, copywriting itu adalah pembungkus kadonya itu. Yang mana kado teman-teman bisa milih kertas kadonya itu mau warna apa ataupun mau seperti apa kayak gitu. Tapi mau dibalut gimana pun, kalau misalkan apa namanya isi kadonya itu tidak bernilai, dia tetap bernilai kayak gitu. Nah, ini sekalian saya menyoroti kayak gini Mas. Ini sekalian saya menyoroti kayak gini. Soalnya kayak gini, soalnya banyak kawan-kawan yang bikin copywriting itu terlalu over apa ya? Over promise ya Mas ya. Nah, janjinya ya gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu. Karena kan tetap nanti jatuhnya itu kan ke value of product kan, ya nggak? Setuju nggak? Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan dan pemahaman saya, copywriting itu seni komunikasi untuk menyempurnakan apa sih value proposition kita yang harus kudu nyampe di hatinya calon customer agar dia tuh makin yakin kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau dari saya kayak gitu ya Mas. Iya, saya sepakat Mas. Jadi kalau kita ngobrolin isi sama bungkus itu kan banyak orang juga tertipu ya, membeli bungkus karena bungkusnya keren banget gitu. Tetapi ternyata isinya kosong, kopong gitu. Itu banyaklah kejadian seperti itu. Sebaliknya, banyak orang yang punya produk itu bagus banget, tetapi karena bungkusnya jelek, dia tidak bisa mengkomunikasikan sebenarnya produk ini ada value apanya, maka orang juga jadi nggak tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi sama-sama rugi. Istilahnya kalau yang pertama itu yang jualan bungkus itu orang bisa beli karena copywritingnya bagus, tetapi habis itu orang itu kapok, nggak akan beli lagi. Wah, tak tandai nih, kalau saya beli ke dia itu ternyata coba gini-gini aja. Ya, saya beberapa kali pernah beli produk ke satu tempat itu yang penawarannya keren banget, begitu sudah saya beli, kok klaimnya nggak sesuai dengan yang dia tawarkan. Habis itu ya saya apapun yang dia tawarkan, tutup telinga, tutup mata, Mas. Kalau saya seperti itu. Tetapi kalau kita bisa apa istilahnya ya, membuat sebuah copywriting yang betul-betul kita bisa deliver antara konten dengan bungkusnya itu selaras gitu ya, ya kita akan mau untuk beli lagi. Nah, yang paling menantang itu sebenarnya sekarang itu adalah bagaimana supaya kita bisa mengkomunikasikan nilai produk kita tanpa harus over promise, Mas. Menurut saya itu, karena saya kadang-kadang lihat ya, agak lucu juga sih kalau kita lihat teman-teman jualan itu ya, jualan apapun lah. Apalagi produk-produk digital itu ya, kadang-kadang bonusnya itu lebih mahal daripada harga produknya gitu. Sehingga banyak orang membeli itu sebenarnya membeli bonusnya, bukan membeli produk aslinya. Menurut saya itu sesuatu yang agak lucu gitu ya. Karena berarti dia tidak bisa mengkomunikasikan sebenarnya produk itu punya value apa. Orang beli itu hanya karena bonusnya. Nah, kita berharap dengan skill copywriting kita nggak seperti itu. Harapannya seperti itu. Pertanyaannya adalah supaya kita bisa menguasai skill copywriting tanpa membuat orang merasa bahwa saya atau kita ini adalah over promise, terlalu berlebihan dalam berpromosi, tetapi kita tetap bisa mendeliver, kemudian menyampaikan keunikan dari produk kita, itu perlu seperti apa? Itu yang akan kita bahas, Mas. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya ada beberapa poin nih yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita ingin menguasai sebuah keahlian copywriting. Apa sajakah itu? Ini beberapa apa itu? Ini versi simple saja nih, versi sederhana ya.
Jadi kita perlu 3 elemen ini, Mas, untuk menguasai sebuah copywriting. Yang pertama adalah mindset yang tepat, mindset sebagai seorang copywriter. Jadi cara berpikir, cara kita meyakini, cara kita melihat diri kita sebagai copywriter itu perlu dipaskan dulu nih, supaya ketika nanti kita menulis copywriting, kita nulis copywritingnya itu lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah skill set-nya. Skill set ini adalah pengetahuan, keterampilan untuk menulis copywriting. Ada beberapa pengetahuan, ada beberapa sub-skill istilahnya ya, yang perlu kita pelajari supaya kita bisa membuat copywriting itu bagus. Nanti kita akan bahas ya, mindset itu apa saja, skill set itu apa saja, dan yang terakhir kita juga perlu toolset. Toolset ini serangkaian alat bantu untuk membuat copywriting. Perhatikan, toolset itu nggak akan efektif, alat atau tools itu tidak akan efektif kalau kita nggak punya mindset dan skill set yang jelas. Jadi ada satu kutipan, saya lupa Abraham Lincoln atau siapa ya yang ngomong gitu ya. Kalau yang kita punya itu cuma palu, maka kita akan melihat segala sesuatu itu sebagai paku. Bawahnya pengen tok terus gitu kan. Nah itu keterbatasan kalau kita hanya menguasai toolset, hanya punya toolset. Makanya bahasan kita hari ini, saya akan awalinya dari mindset ini, karena ini sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang bersifat kalau ini fondasinya kuat, kemudian dibangun skill set di atasnya, maka toolset itu akan jadi sangat efektif. Sebaliknya, kalau kita punya tool setnya, tapi kita nggak punya skill setnya, kita nggak punya mindset yang tepat, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa jadi master lah di copywriting gitu. Karena copywriting selain kita bisa gunakan untuk bisnis kita, sebenarnya ini juga profesi yang menjanjikan copywriter itu. Ya. Kalau kita lihat itu pasaran lah ya, kita ngobrol pasar luar negeri deh. Anggap kita punya keterampilan bahasa Inggris yang bagus ya, kita ini nyasar pasar luar negeri. Bikin sales page mungkin 1 halaman itu bisa $1.000 paling murah, bisa $2.000, bisa $5.000 gitu. Kemudian bikin email sequence, jadi urutan email, misalnya kita bikin 7 email untuk launching produk atau untuk mempromosikan produk, nah itu juga harganya bisa lumayan tuh, bisa $2.500, $5.000, bahkan beberapa itu ada yang $10.000 ketika memang produknya itu harganya mahal gitu ya. Jadi kita belajar copywriting ini sebenarnya peluangnya banyak, bukan hanya untuk mengembangkan bisnis kita, tetapi kalau misalnya teman-teman tertarik, oke, saya nggak mau ngembangin bisnis, saya mau jadikan copywriting ini sebagai profesi, menjadi seorang copywriter yang pro, ya kita sudah bisa menghasilkan uang dari situ sebenarnya. Nah, urutannya adalah adopsi dulu mindset-nya, kemudian pelajari skill set-nya, kemudian yang terakhir adalah gunakan toolset yang membantu. Pendapat saya seperti itu, Mas Rofi. Kalau dari Mas Rofi gimana? Sama atau beda nih pendapatnya nih? Jangan-jangan beda nih sama saya. Itu sama, cuman saya nggak tahu isi-isinya itu apa nanti tuh. Ah, isi-isinya apa ya? Jangan-jangan isinya beda ya, Mas ya? Mas Novi masih mute tuh, Mas. Oh iya. Tadi saya nggak tahu isinya ya. Nah, iya betul. Mindset, toolset sama apa tadi? Mindset, toolset, skill set. Mungkin kalau udah tahu akan lebih ada gambaran mungkin ya. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung bahas satu persatu ya, Mas ya. Masuk dari mindset dulu mungkin ya. Oke. Apa sih mindset yang perlu dimiliki seorang copywriter sehingga kita bisa apa ya? Istilahnya bisa menjadi seorang copywriter yang efektif. Ada beberapa serangkaian pola pikir. Saya nggak akan bahas banyak. Ini saya ambil 4 saja, mindset seorang copywriter, ini yang perlu diadaptasi. Mindset yang pertama itu adalah problem solver. Artinya, kita perlu melihat diri kita itu sebagai seorang pemecah masalah. Ini penting banget nih ketika kita menjadi copywriter. Karena banyak orang ketika menjadi copywriter itu, dia fokusnya itu adalah bagaimana membuat produk saya kelihatan keren, bagaimana supaya produk saya itu laku dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Nanti dia jatuh ke over promote tadi, promosi yang berlebihan tadi. Yang kita perlu lakukan pada saat kita
ingin menjadi seorang copywriter atau mau menuliskan copywriting adalah kita perlu melihat diri kita itu sebagai problem solver. Orang yang memecahkan masalah dari audiens, dari target market kita, dari calon pembeli kita. Ketika kita fokus pada masalah audiens dan bagaimana kita bisa membantu mereka memecahkan masalah mereka, nanti kita menulis copywriting-nya akan lebih mudah. Akan lebih banyak you-nya daripada I-nya. Kalau kita nggak fokus ke audiens, kita akan lebih saya ini begini, saya ini begini, saya ini begini. Ketika kita fokusnya ke audiens, maka kita akan bisa fokus. Kamu punya masalah ini, produk ini bisa bantu. Kamu punya masalah begitu, yang ini bisa bantu, dan seterusnya. Ini yang paling fundamental menurut saya. Bahwa seorang copywriter ini adalah sebenarnya seorang problem solver. Kalau kita tidak punya mindset sebagai seorang problem solver, sebagai seorang yang mampu memecahkan masalah, nanti pada saat kita menuliskan copywriting-nya, biasanya jadi tidak menarik. Karena kita tidak bisa berempati dengan target audiens kita. Kita tidak bisa berempati dengan calon pembeli kita. Kita tidak bisa berempati dengan audiensnya kita. Pada saat kita mengadaptasi pola pikir seorang problem solver, bahwa kita adalah problem solver, maka sebelum kita menawarkan produk, kita akan berempati terlebih dahulu dengan pembaca kita, dengan audiens kita. Kita memposisikan diri sebagai mereka, kita memposisikan diri di posisi mereka, sehingga kita bisa tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa masalah-masalah mereka, harapan mereka, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menulis sesuai dengan bahasa mereka. Kita bisa menulis sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang pertama. Mindset copywriter yang pertama adalah sebagai seorang problem solver. Yang kedua, kita perlu punya mindset bahwa yang namanya kritik itu adalah jembatan supaya kita itu makin tajam copywriting-nya. Maka seorang copywriter itu seharusnya itu orang yang sangat rendah hati, yang siap mendengarkan kritik. Ketika kita membuat sebuah copywriting, kemudian orang, kok kayak gini sih copywriting-nya, nggak menarik, dan lain sebagainya. Maka kita perlu mendengarkan, menyimak. Karena di balik kritik, itu ada masukan yang berharga, ada feedback, ada umpan balik, ada pembelajaran. Kalau kita menganggap yang namanya kritik itu sebagai sebuah kegagalan, ya kita akan kesulitan untuk makin ahli di dalam menguasai copywriting. Maka terhadap kritik kita perlu terima dan dengarkan. Anggap itu sebagai sebuah nasihat gratis dari orang. Nah, ini menarik karena saya dulu termasuk orang yang anti kritik ya. Kalau dikritik itu bawaannya kesel gitu. Namun seiring perjalanan waktu, saya belajar bahwa ternyata sebenarnya maksud orang itu mengkritik kita itu baik. Hanya saja mereka tidak terampil memberikan kritik dengan baik gitu loh. Sehingga kesannya itu seperti menyerang, menghakimi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa mereframe, melihat dari sisi yang berbeda, orang ngasih kritik itu sebenarnya ngajarin kita loh. Contoh misalnya ya, kita lagi belajar bahasa Inggris. Kemudian pengucapan kita salah ya. Misalnya kita nyebut cake, tapi nggak ada gitu ya, cake misalnya kayak gitu. Terus ada teman kita ngasih tahu, oh itu salah tuh, pronunciation-nya nggak kayak gitu, nyebutnya harus ada cake, harus ada harus ada seperti itunya. Nah, kalau kita menganggap kritikan seperti itu, masukan seperti itu sebagai sebuah serangan, ya kita nggak akan tumbuh. Tetapi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah nasihat gratis, wah kita akan bersyukur, sehingga kita akan jadi lebih berani melakukan kesalahan-kesalahan. Supaya apa? Supaya kita dapat masukan-masukan gratis gitu. Nah, kebanyakan orang itu kan ketika lagi latihan bahasa Inggris, pengucapannya salah, dikritik sama orang, terus berhenti, nggak mau belajar lagi, nggak mau nyebut lagi, malu, nggak berani, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia tidak bertumbuh. Dia menganggap kritik ini sebagai sebuah kegagalan, sebagai sebuah tanda bahwa, wah, kamu nggak cocok di jalan ini. Jangan seperti itu. Kritik itu adalah sebuah nasihat yang tujuannya adalah untuk membangun kita sebenarnya. Ini mindset yang kedua, seorang copywriter itu perlu siap mendengarkan kritik. Yang ketiga, seorang copywriter itu perlu punya mindset continuous improvement, selalu bertumbuh, selalu memperbaiki diri, selalu belajar meningkatkan diri. Karena apa?
hari ini mungkin kita bisa nulis copywriting bagus. Kalau kita berhenti belajar, mungkin besok keterampilannya akan berkurang. Ya namanya keterampilan ini kan nggak ada batasnya, maka kita perlu asah setiap hari. Saya nggak bilang bahwa saya itu jago banget tulis copywriting, enggak. Saya sampai hari ini saya merasa masih perlu banyak belajar untuk copywriting. Apalagi copywriting untuk produk-produk yang sifatnya itu B2C ya, yang saya jual eceran ke konsumen. Kalau produknya saya jual dari B2B, dari bisnis ke bisnis, mungkin saya udah cukup terampil lah. Tetapi ketika menjual untuk publik yang bersifat perorangan ke customer langsung, saya masih perlu banyak belajar gitu. Tapi poinnya justru di situ, bahwa kita itu akan tumbuh kalau kita mau belajar dan belajar lagi. Jangan berhenti belajar. Artinya meskipun kita sudah jago nih, copywritingnya, tetap aja belajar, karena di atas langit masih ada langit. Kita masih bisa ningkatin diri lagi, dan ningkatin diri lagi. Dan yang terakhir, keep practicing. Artinya apa? Selalu latihan. Karena satu-satunya jalan untuk menguasai sesuatu, sebuah keahlian, itu adalah dengan cara praktik. Kita nggak bisa tuh menguasai copywriting itu hanya dengan misalnya baca buku gitu ya. Itu nggak bisa. Baca buku terus, wah gue udah jago nih bikin copywriting, nggak bisa. Salah satunya cara untuk ahli di copywriting ya kita nulis, kita bikin copywriting. Kalau bisa tiap hari. Nah, menurut saya kalau kita mau menguasai copywriting, kita perlu adaptasi, kita perlu adopsi keempat mindset ini, Mas. Bahwa kita adalah seorang problem solver, kita siap mendengar kritik, kita siap untuk memperbaiki diri setiap hari, dan kita meluangkan diri untuk berlatih setiap waktu. Kurang lebih seperti itu, menurut saya. Ya. Saya nggak tahu nih, kalau Mas Novi sama nggak nih mindset-nya gitu ya? Iya, itu bagus Mas, betul, bagus. Jadi itu memang tadi saya senang dengan kata-kata Mas Aji bahwasanya kita harus bisa mendeliver memang apa service ataupun layanan kita di dalam copywriting kita, bukan yang terlalu meninggi-ninggikan seperti itu, kayak gitu. Nah, itu bagus banget. Itu bagus banget. Mungkin langsung lanjut aja ke yang itu Mas, skill set. Tadi kan udah mindset ya. Oke, sih. Belum ada pertanyaan ya soal mindset ya. Saya jadi ingat kata-kata Novi kemarin nih. Biasanya kalau bahasa itu seputar mindset, sesuatu yang sifatnya soft skill, itu biasanya orang kurang perhatikan gitu ya Mas. Ini sebenarnya udah banyak pertanyaan, ya kan? Cuman pertanyaannya ini kayaknya sifatnya teknis dan nggak terlalu relate sama yang tadi. Jadi saya tampung di belakang aja, soalnya materinya masih menarik nih. Jadi kita lanjut aja dulu. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke skill set ya Mas ya? Iya, lanjut aja. Kita lanjut ke bahasan skill set teman-teman ya. Skill set itu apa? Skill set ini kalau tadi saya sempat sampaikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan supaya kita bisa menulis copywriting dengan baik. Apa saja sih yang diperlukan? Kurang lebih ada 4 lah skill set yang diperlukan oleh seorang copywriter. Yang pertama adalah ilmu marketing secara umum. Ini perlu menguasai. Ya kalaupun nggak menguasai, minimal tahu lah. Tahu apa itu positioning, tahu apa itu segmentasi, tahu apa itu branding, tahu apa itu marketing mix, dan lain sebagainya. Karena pada saat kita menjadi seorang copywriter, kita akan ketemu dengan istilah-istilah seperti itu. Ngerti buyer persona itu apa, target market itu apa, empathy map itu apa, dan lain sebagainya. Karena ini hal-hal basic di dunia marketing yang saya lihat itu beberapa orang yang belajar copywriting itu tidak berusaha untuk menguasainya. Mereka hanya fokus saja di copywriting, tetapi ilmu-ilmu seputar marketing secara umumnya itu tidak dipelajari. Menurut saya ini salah kaprah, karena yang namanya copywriting ini kan bagian dari marketing. Sehingga kita perlu punya fondasi pemahaman seputar ilmu marketing. Secara umum saja, nggak perlu detail. Ya minim-minimnya mungkin baca buku-bukunya Pak Hermawan Kartajaya atau Philip Kotler atau buku-bukunya Jack Trout, itu sudah cukup memadai. Jadi kita perlu punya pengetahuan tentang ilmu marketing. Ini yang diperlukan kalau kita mau jadi seorang copywriter yang bagus.
Yang kedua, baru kita perlu memahami tentang struktur copywriting. Karena copywriting itu strukturnya berbeda-beda. Copywriting untuk sales page tentu beda dengan copywriting untuk email marketing. Copywriting untuk sosial media itu tentu berbeda lagi dengan copywriting untuk video marketing. Sehingga kita perlu tahu struktur masing-masing. Kalau sosial media itu seperti apa sih struktur copywriting-nya? Kalau sales page itu struktur copywriting-nya seperti apa? Kalau email marketing seperti apa? Kalau misalnya saya mau bikin copywriting yang sifatnya itu istilahnya cover terselubung dalam sebuah artikel, itu strukturnya seperti apa? Kita perlu tahu strukturnya. Nah, kalau kita nggak tahu struktur copywriting-nya, nanti kita salah kaprah. Kita pakai struktur video marketing di blog misalnya, kita pakai struktur sosial media di sales page, ya nanti akhirnya ujungnya jadi kacau. Kita tidak bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Ini skill set yang kedua. Kita perlu paham struktur dari copywriting. Yang ketiga, ini saya juga lihat tidak banyak orang punya kemampuan ini ketika dia memutuskan untuk jadi seorang copywriter atau ingin menguasai keahlian copywriting, adalah keterampilan untuk riset dan ideasi. Ideasi itu adalah untuk mengumpulkan ide, menghasilkan ide. Padahal setiap copy yang baik, ya copy itu adalah hasil dari copywriting ya. Ini agak salah kaprah juga nih istilah di Indonesia. Tulisan promosi itu disebut dengan copywriting, kemudian prosesnya itu disebutnya juga copywriting. Jadi agak campur. Padahal copywriting itu adalah proses kita menuliskannya, hasilnya itu adalah copy. Jadi tulisan promosi itu istilahnya copy istilahnya. Tapi nggak apa-apa lah kita pakai istilah. Makanya disebut copy ya Mas. Orang tahun lah ya. Gitu Mas. Ya, benar. Jadi keterampilan untuk riset sama ideasi, karena apa? Setiap copy yang baik, proses copywriting yang baik itu selalu diawali dengan proses riset. Riset terhadap produk, riset terhadap target market dan lain sebagainya, supaya kita bisa menuliskan bahasa di copywriting itu sesuai dengan bahasa kaumnya, Mas, bahasa target market kita gitu. Ini penting nih, keterampilan untuk riset dan ideasi. Orang menggunakan kata kunci apa sih? Misalnya kita bicara tentang copywriting untuk web misalnya ya, untuk konten marketing. Orang biasa menggunakan kata kunci apa sih ketika mencari informasi seputar A, seputar B, seputar C? Itu kan perlu keterampilan riset. Dan yang terakhir baru keterampilan menulisnya. Jadi copywriting itu bukan sekedar keterampilan nulis yang keren, nulis yang bagus. Dia itu ada elemen-elemen skill pendukungnya dulu. Nulis yang bagus, tetapi dia tidak berdasarkan riset, dia nggak akan ngefek copywriting-nya. Nulis yang bagus, tapi nggak ngikutin struktur copywriting, ya nggak akan pas, nggak akan tajam. Nulis bagus, tetapi nggak punya basic marketing, yang nulisnya nanti jadi ngaco kemana-mana. Maka ketika kita bicara tentang skill set dari copywriter, gitu kita perlu 4 hal ini. Ilmu marketing minimal kita tahu, struktur copywriting kita paham, bila perlu kita ngambil spesialisasi, mau spesialisasi di mana, apakah di email marketing, di sales page, atau di video marketing, atau di sosial media. Kemudian kita perlu punya keterampilan untuk riset dan ideasi, dan yang terakhir kita perlu mengasah keterampilan menulis kita. Nah ini skill setnya seorang copywriter. Nah, kalau skill set ini dikombinasikan dengan mindset tadi, sebenarnya sudah sangat cukup. Kita bisa menuliskan copywriting yang bagus. Ya. Nah, kebanyakan kawan-kawan itu fokusnya itu, Mas, ke skill set, terus yang ke struktur copywriting. Jadi kayak headline apa-apa, tapi part yang lain itu banyak yang terlupakan juga. Ada yang mengasah keterampilan riset, keterampilan menulis, terus tadi serta mindset, problem solver, continuous improvement dan lain sebagainya. Itu memang mungkin ya miss kayak gitu sih, karena mungkin urusannya banyak. Dia harus bikin iklan, dia harus jualan dan seterusnya. Mungkin ya kebanyakan yang instan-instan itu yang memang gampang gitu. Waktu dan sebagainya, benar. Dan kalau kita belajar ke copywriter yang level-level dunia lah ya, yang bayarnya ribuan dolar itu, Mas, itu nggak ada tuh orang bikin copywriting sekali terus langsung dipublish terus hasilnya bagus, itu nggak ada.
setiap copyright yang baik itu pasti hasil revisi berkali-kali. Makanya biasanya kalau kita mau meluncing sebuah copywriting, pasti kita tes dulu di skala yang kecil dulu tuh, lihat responnya. Ya macam-macam ya metodenya, ada yang pakai split test, AB misalnya, atau pakai metode lempar di di target market yang kita sudah kenal, atau bisa dengan ditunjukkan ke audiens kita dan sebagainya. Tekniknya banyak lah. Tetapi ini yang banyak orang kurang paham, bahwa setiap copywriting bagus itu dianggapnya itu ya memang si copywriternya berbakat, sekali nulis hasilnya keren, padahal nggak seperti itu. Setiap copywriting bagus itu hasil dari revisi berkali-kali. Yang revisinya itu adalah dia ngelihat feedback dari si audiensnya. Bahkan headline aja mungkin bisa direvisi berkali-kali. Oh, ternyata headline ini nggak ngefek, ganti headline yang lain, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kan bagian dari mindset yang tadi nih, continuous improvement. Artinya jangan merasa ini sudah bagus, copywriting saya sudah bagus, kita perlu tetap minta feedback dari orang. Mindset yang kedua tuh, siap dengar kritik. Gimana menurutmu, menarik nggak? Wah, nggak menarik. Ya sudah, kalau nggak menarik, mindset yang nomor 3-nya, continuous improvement-nya kita pakai, kita revisi, perbaiki. Betul, Mas. Bahkan konsep yang continuous improvement itu kita pakai juga untuk mensinkronkan copywriting, Mas. Contohnya untuk kamu marketer sendiri. Kan kadang kita juga pakai angle copywriting kalau untuk kita mempromokan program customer service ya. Kadang kan salah satu angle-nya adalah memang kayak closing rate kayak gitu kan. Nah, cuman kalau real di lapangan untuk manage hampir ribuan orang tim di kamu marketer itu kan punya challenge tersendiri. Tetap ada yang closing rate-nya kadang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi user. Nah, itu dia yang saya suka itu, kalau kita punya mindset yang seperti tadi, ya, menjadi pendengar yang baik, itu kita akan berusaha menyelaraskan dengan copywriting yang ada di permukaan. Kita udah komit dengan, itu standar kita, makanya itu adalah copywriting kita. Nah, kalau ada sesuatu yang memang dari user ada feedback, kita harus punya prinsip yang continuous improvement tadi, kayak gitu. Artinya apa? Artinya ke dalam, kita juga ikut memperbaiki, Mas, sesuai dengan ekspektasi user kayak gitu. Nah, ini keren banget kayak gitu. Lanjut, Mas, ke toolset ya. Menarik nih. Mas, toolset ya, Mas ya. Padahal itu bisa dibedah lagi tuh. Struktur copywriting itu kan bisa dibedah. Ini hari ini kita malam banget ya, Mas ya. Karena besok lagi ada sesuatu yang harus dikerjakan, Mas. Jadi mohon izin nih Mas Rofi, nanti sekitar maksimal jam 9 ya, lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah ya, 9.15 atau 9.30 kita cukupkan ya Mas ya. Aduh, ini padahal materinya lagi menarik banget ini. Tenang, kita masih, ini kalau di elaborasi ini banyak nih sebenarnya nih, masing-masing ini ya, mindset maupun dari contohnya yang itu Mas, yang struktur copywriting itu kan bisa dielaborasi lagi jadi kayak anatomi kan, ya enggak? Yang itu bahasanya panjang banget. Nah, kita masuk ke toolsetnya ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang toolsetnya ini adalah alat bantu untuk membuat copywriting. Nah, ini sebenarnya beredar, saya lihat cukup banyak lah ya. Ada anatomi copywriting, ada formula copywriting, ada rumus untuk headline, dan lain sebagainya. Cuma yang saya lihat ini masih mencar-mencar gitu loh, belum jadi satu alat yang terpadu sehingga memudahkan kita untuk membuat sebuah copywriting yang utuh. Saya lihatnya seperti itu ya. Makanya kemarin saya kepikiran, kalau misalnya saya buat dalam bentuk kanvas seperti apa ya? Saya nyoba bikin, mungkin sudah sekitar 1 tahun lebih lah ya, hampir 2 tahun sih sebenarnya sih, kanvas ini. Hanya memang dipakainya betul-betul hanya untuk internal saja. Saya lihat itu gini, kenapa saya buat yang namanya itu kanvas ya, ini bentuknya kayak gini nih Mas, kurang lebihnya ya, kanvasnya. Kenapa saya bentuk kanvas seperti ini? Karena banyak orang itu stuck ketika nulis itu, buka laptop, kertas kosong, itu stuck gitu. Saya mau nulis apa gitu. Maka saya buatlah kanvas seperti ini. Ini kanvas dibuat sebelum ada pandemi ya Mas ya. Jadi dulu itu idenya begini. Ini kita print
di kertas ukuran A3, lalu kita simpen di meja, tim ngerjain bareng-bareng. Idenya dulu seperti itu. Atau tempel di tembok, tim ngerjain bareng-bareng, pakai post-it. Jadi pakai post-it, si teman-teman itu, masing-masing itu memberikan masukan nih. Tinggal tempel-tempel gitu loh, tempel-tempel dan sebagainya gitu. Karena ternyata ketika kita menuliskan kata-kata di post-it, ide di post-it itu ternyata lebih lancar dibanding ketika kita nulis di depan laptop ada kertas kosong gitu. Misalnya kita buka Word misalnya, apalagi langsung buka ini ya, Elementor, kita buat landing page langsung misalnya, biasanya langsung gitu. Tetapi ketika kita gunakan kanvas seperti ini, jadi kita print ukuran A3 lah misalnya ya, tempel di tembok, kerjain bareng-bareng, itu setiap orang bisa ngeluarin ide, tempel, oke, usulan headline silahkan tempel di kolom headline. Usulan tentang benefit produk, masukkan di kolom benefit. Usulan tentang proof itu bukti ya, bukti bahwa produk kita itu bisa bekerja sesuai yang kita klaim, itu masukkan ke sini gitu kan. Offer masukkan ke sini. Jadi ini itu sebenarnya alat untuk brainstorming supaya otak itu kreativitasnya itu ngalir lancar gitu, nggak stuck. Karena kecenderungan kita kalau kita buka kertas atau buka Word gitu ya, kosong, laptop kosong, itu kita biasanya stuck, mentok gitu. Maka saya buat copywriting canvas ini. Simple kok, isinya kok. Bagian atas itu headline, kemudian ada benefit itu isinya tuh problem yang dialami oleh audiens, problem yang kita pecahkan itu apa, solusi yang kita tawarkan itu apa. Di sini ada fitur-fitur produk kita mungkin bisa dicantumkan di sini. Kemudian di proof ini adalah bukti bahwa kita itu bisa memberikan benefit, bahwa kita bisa jadi solusi bagi problem mereka itu apa. Ada 3 bagian. Kita bisa misalnya mengaitkan produk kita dengan sumber yang terpercaya, ada authority, ada social proof, berapa banyak orang yang menggunakan produk kita, tempel di situ. Kemudian testimoni dari pelanggan siapa aja, tempel di situ. Kemudian bagian yang keempat ini adalah offer, penawarannya. Penawarannya itu adalah call to action-nya apa nih, supaya orang bertindak gitu kan. Ada penawaran terbatas enggak, kemudian ada risk reversal, garansi lah, garansinya apa. Kemudian harga, contrast price, kenapa harganya itu segini, kenapa harganya nggak segitu gitu kan, apa yang membuat harganya segini bukan segitu dan sebagainya. Itu nanti dimasuk-masukin sini semua. Dan yang terakhir adalah FAQ. Jadi pertanyaan yang sering diajukan oleh calon pembeli itu apa yang biasanya buat calon pembeli itu jadi batal beli itu apa sih? Nah itu dijawab semuanya di situ. Nah kalau sudah di tempel-tempel seperti ini, tahap 1 itu brainstorming dulu mas. Jadi brainstorming semuanya ditempelin di sini oleh tim. Setelah brainstorming, nanti baru diseleksi mana kira-kira yang mau kita uji coba. Oh, headline kayaknya yang menarik yang ini nih, gitu. Maka kita fokus ke headline-nya itu, yang lain kita singkirkan. Karena pakai post-it kan gampang tuh, tinggal dilepas-lepas lagi tuh. Tinggal lepas-lepas lagi gitu ya. Oh, problemnya gini nih, kayaknya problem yang paling utama, yang worth solving, yang orang mau bayar itu problem yang ini sama yang ini. Ya udah berarti kita nanti masuk ke situ. Nah, di situ juga bisa akhirnya kita pecah copywriting-nya, Mas. Oke, kita bikin kanvas yang kedua. Ini untuk copywriting ini kita ambil angle-nya problem yang ini deh, gitu kan. Ambil angle-nya solution yang ini. Berarti headline yang cocok ini. Di copywriting yang kedua, kita pakai angle problem yang berbeda, solusi yang berbeda. Ketika menggunakan kanvas jadi lebih mudah, karena apa? Tinggal mindah-mindahin post-it-nya. Copywriting-nya ada 2, kanvasnya ada 2, tinggal pindah-pindahin, oh ini masuknya ke sini, dan seterusnya. Sehingga nanti proses kreatif ketika kita membuat copywriting-nya jadi lebih mudah. Nah, kemarin saya eksperimen nih sama teman-teman. Ini kan zamannya sekarang udah semuanya sekarang serba online nih, Mas. Sudah agak repot nih ngumpul-ngumpul gitu ya, meskipun masih bisa ya sekarang ya, tetapi agak terbatasi. Makanya kemarin saya lagi nyari ide nih, bagaimana caranya copywriting canvas ini bisa didigitalisasi. Nah, kemarin kita nemu sebuah tools yang kita bisa integrasikan copywriting canvas itu di sana. Sehingga proses brainstorming tadi, nempel-nempel post-it ini, bisa rame-rame dengan tim yang remote. Satu di Purbalingga, satu di Tegal. Itu.
Nah, itu bisa tuh Mas, pakai tools yang kemarin sempat saya pakai teman-teman kamu marketer itu. Ya? Jadi ini tinggal di-upload di sana Mas. Kita mainkan gitu. Nah, cuma saya akan bahas banyak Mas tentang detail teknis copywriting Canvas nanti karena panjang banget nih Mas ya. Ngobrolin headline bagian mana berarti? Ngobrolin headline bisa sejam gitu. Ngobrolin problem solution bisa panjang gitu ya. Jadi tujuan saya di sini adalah ini untuk wawasan dulu aja sama teman-teman. Saya sudah buat beberapa artikel sebenarnya terkait copywriting Canvas ini. Tinggal ke medium.com aja. Medium.com, cari, searching aja copywriting Canvas atau searching Darmawan Aji, nanti ada sekitar 4 atau 5 artikel seputar copywriting Canvas. Teman-teman bisa baca di sana. Insya Allah baru baca artikelnya aja bisa praktek lah dengan skill minimum gitu ya. Karena di situ ada contoh-contoh dan sebagainya. Alternatif pertama itu Mas, bisa berkunjung ke medium.com, searching aja Darmawan Aji atau copywriting Canvas, ada sekitar 4 artikel seputar copywriting Canvas, teman-teman tinggal baca, aplikasikan. Alternatif yang kedua, kalau misalnya teman-teman pengen dapat agak lebih lengkap lagi, bisa ke Google Play Store Mas. Nah, di Google Play Store itu ada buku saya, copywriting Canvas. Itu sudah bisa di-download. 40.000 bayarnya itu bisa pakai vouchernya, voucher yang dibeli di dia, GoPay, Alfamart, dan lain sebagainya, banyak lah cara pembayarannya. Pakai debit juga bisa, kartu kredit juga bisa. Boleh pakai ini. Jadi kalau yang malas baca buku gimana? Kayak saya ini kan malas baca buku. Saya pengennya kayak via Zoom, saya dengerin sejam aja selesai kan dapat insight gitu. Nah, enak banget kayak gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, nih Mas, kebenaran juga nih. Jadi rencananya itu tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya. Ntar saya cek Mas. Tanggal, kalau nggak salah tanggal 13 Juni. Sorry, salah. Itu pakai Zoom? Iya Mas, bulan Juli tanggalnya tanggal berapa ya? Kok tiba-tiba lupa saya. Detailnya ke situ aja deh, ke bit.ly copy canvas. Nanti teman-teman bisa, 11 Juli, itu kita bikin kelas live online via Zoom. Cuma nggak bisa banyak-banyak Mas, karena kan akan banyak feedback tuh sama diskusi, latihan dan sebagainya. Jadi kelas ini saya batasin itu cuma 12 peserta aja Mas. Oh, Masya Allah ya. 12 peserta ya supaya interaksinya lebih bagus, latihannya juga bisa diberikan feedback umpan balik. Kalau teman-teman malas baca bukunya gitu ya. Tapi ikut kelas online ini otomatis nanti juga saya kasih bukunya, e-booknya. Jadi mudah-mudahan kalau udah ikut kelas jadi lebih rajin bacanya gitu lah. Oh iya. Jadi teman-teman ada beberapa alternatif tadi. Alternatif yang pertama, teman-teman tadi udah tahu copywriting Canvas-nya. Teman-teman tinggal nyari bahan pendukung untuk kasih poin-poin detail copywriting Canvas itu di artikel-artikel yang ditulis oleh Mas Aji di medium.com. Tinggal search Darmawan Aji atau search copywriting Canvas Darmawan Aji kayak gitu mungkin lah. Yang kedua, teman-teman bisa bisa baca penunjang untuk ngisi copywriting Canvas itu melalui Play Store, download buku copywriting Canvas by Mas Darmawan Aji. Bagi teman-teman yang mohon maaf nih, malas baca buku, mungkin kayak saya juga kayak gitu, itu bisa ikut kelas workshop by Zoom copywriting Canvas by Mas Aji. Silakan teman-teman pilih lah, karena ini adalah copywriting by saya kayak gitu ya. Teman-teman bisa berpikir kritis tergantung dari learning methodnya teman-teman mau belajar via seperti apa. Nah, tapi saya penasaran Mas, saya penasaran banget. Apakah Mas Aji sudah bikin headline Canvas? Karena meramu headline aja susahnya minta ampun kadang. Karena kan kayak gini, headline aja kan harus berangkat dari problem solving kan, ya enggak? Ya. Nah, itu harus dibikin kayaknya itu. Headline Canvas itu juga udah harus jadi itu tersendiri. Karena ibaratnya kayak gini Mas, tadi kan ada copywriting Canvas kan, ada headline, problem solution,
proof, call to action, sama FAQ. Cuman kalau kita berbicara Pareto, mungkin headline canvas itu punya presentasi yang lebih headline itu punya presentasi yang lebih tinggi. Jadi mungkin wajib hukumnya ada headline canvas tuh kayak gitu. Karena kadang kita bikin headline itu udah geser dari geser dari kaidah problem solving yang ada di produk kita. Malah kadang lompat ke sesuatu yang kayak terlalu tinggi seperti itu. Boleh disinggung sedikit nggak Mas lah? Singgung sedikit aja nih. Ini kan belum jam 9. Headline itu sederhana sih Mas. Kita nggak perlu bikin headline itu yang ribet-ribet sebenarnya ya. Ada satu rumus kalau kita malas mempelajari ini ya, mempelajari berbagai macam formula headline gitu ya. Ada satu rumus yang gampang banget nih. Rumusnya itu cukup gini aja. Pertama, kita perlu tahu hasil akhir yang didapatkan oleh konsumen setelah menggunakan produk kita itu apa. Hasil akhirnya itu. Hah? Output ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Aku lagi nyusun frameworknya aja. Berarti kan goals-nya kan ya. Output-nya. Terus apa lagi? Jadi itu hasil akhirnya apa? Lahir. Kemudian kan dalam waktu berapa lama Mas? Durasinya? Berapa lama kayak gitu kan? Ya anggap aja itu activity-nya, activity menuju output itu. Terus apa lagi? Jadi ada hasil akhir, ada durasi, yang terakhir adalah hambatan orang biasanya untuk mencapai hasil itu apa? Hambatan orang untuk mencapai hasil itu. Oke, berarti itu Oke. Hambatan. Apa Mas? Nah, aku itu contoh ya. Aku punya kelas, itu kelas nulis e-book Mas. Bukan nulis buku ya, nulis e-book ya. E-book itu kan buku versi kecil tuh. Hambatan. Nih contoh nih, aku punya kelas workshop online menghasilkan e-book. Targetnya adalah sampai buku e-booknya itu dipublikasikan via Google Play Store. Targetnya gitu. Nah, hasil akhirnya apa? Ketika saya promosi ini, hasil akhirnya adalah teman-teman itu bisa menghasilkan e-book dan dipublikasikan di Google Play Store. Hasil akhirnya. Iya. Jelas kan ya? Iya. Jadi setelah ini teman-teman akan menghasilkan e-book dan e-booknya bisa dipublikasikan di Google Play Store. Dalam jangka waktu berapa lama? 30 hari. Berapa? 30 hari. 30 hari. 30 hari. Ya. Biasanya hambatannya itu. Hambatannya apa? Apa ya? Mungkin bingung nulis idenya seperti itu atau apa sih? Stuck dan macam-macam ya. Nah, kita pilih aja hambatan yang paling menyakitkan apa. Oh, misalnya, artinya nanti bisa dikombin ya, hambatan satu itu. Betul. Itu kan headline-nya. Jadi mungkin headline saya mungkin bisa seperti ini. Bagaimana menghasilkan e-book dalam waktu 30 hari atau kurang, meskipun Anda sering stuck ketika nulis buku. Meskipun Anda nggak punya ide, meskipun Anda tidak terbiasa nulis buku gitu kan. Bagaimana atau bisa juga. Iya, saya juga bagaimana mempublikasikan buku, bagaimana mempublikasikan buku di Google Play Store dalam waktu 30 hari atau kurang, meskipun Anda tidak terbiasa menulis misalnya. Ya. Itu tergantung nih angle yang mau kita pakai. Meskipun tingkat kreativitas nulis Anda 0 besar misalkan. Makanya biasanya sih sebelum aku bikin program, kita bungkus aja itu. Berarti itu udah jadi frameworknya tuh, headline canvas-nya itu kan. Itu aja 3 elemen, Mas. Tapi cuma 3 elemen itu. Iya, saya ada concern, Mas. Kalau yang durasi itu nggak semuanya teman-teman itu pakai itu. Contohnya. Memang betul. Makanya yang gimana? Kalau wajibnya itu adalah yang depan wajib elemen akhir. Ya. Akhir. Sunnah muakkad itu yang terakhir, hambatan. Sunnah muakkad. Nih. Saya kasih contoh, Mas. Saya kasih contoh. Ya, monggo. Kan memang ya, ini kan pendapatku aja ya. Ada produk-produk yang memang kalau dari sisi 2 kaidah, saya membaginya 2 kaidah ya. Pertama kaidah dia nonjok di visual
Yang satunya lagi dia nonjok di fungsi. Jadi kalau nonjok di visual itu kan memang tidak terlalu butuh effort copywriting yang gitu kan, ya nggak? Contohnya ya, saya kasih contoh fashion kan, fashion kita kasih video ataupun foto kayak gitu yang bahan dari tekstur bahannya aja udah kelihatan bagus banget kayak gitu. Nah, biar framework tadi headline canvas tadi itu bisa diterapkan di semua produk, itu kira-kira nyusun elemennya apa saja, karena di sini kan durasi aja udah mental kan, karena nggak pakai durasi. Dan hambatan pun apa coba hambatannya kalau gamis yang bagus kayak gitu? Harga mahal, Mas. Hambatannya harga mahal. Makanya saya bilang yang wajib itu yang poin pertama aja. Hasil akhir itu yang paling wajib tuh. Nomor 3, elemen 3 itu sunnah, yang ke tengah nomor 22 itu mubah. Nah, terkait dengan produk, sebenarnya pembagian kalau secara sains ya, dalam tanda kutip, secara saintifik itu pembagiannya 2 nih. Ada high involvement product, ada low involvement product. High involvement product itu produk yang perlu mikir. Contoh misalnya mobil, Mas, rumah, beli mobil, beli asuransi, training, terus buku yang harganya mahal, itu high involvement product. Jadi orang itu perlu mikir. Involve itu yang bahasa Inggris Indonesianya itu keterlibatan bukan sih? Involve gitu. Involvement product. Keterlibatan. Jadi butuh keterlibatan tinggi. Kadang-kadang orang itu butuh ngobrol, butuh di follow up, butuh interaksi dan sebagainya. Ya. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk herbal, kosmetik, beberapa kosmetik ya, nggak semua kosmetik, tapi beberapa kosmetik terutama yang harganya tinggi itu masuk kategori high involvement product. Ada produk yang low involvement, yang orang nggak perlu mikir. Jualan post-it, ini nggak perlu copywriting 1 halaman, Mas. Jualan post-it, jualan gunting gitu ya. Jualan gunting, terus jualan apa? Gunting kuku, terus ya banyaklah produk-produk yang memang low involvement product. Tapi nanti ada produk-produk yang tengah-tengah tuh. Antara low dengan high. Contoh misalnya fashion ya. Fashion itu menurut saya pertengahan tuh. Karena kadang-kadang orang itu baru lihat fotonya, dia butuh baca deskripsinya kan, ukuran, terus bahannya terbuat dari apa, kenapa harganya segitu dan sebagainya. Sehingga mainin foto hanya untuk grab attention aja, setelah itu pasti mereka baca spesifikasi. Gak ada lah orang beli fashion itu nggak baca spesifikasi, itu nggak ada tuh. Pasti baca spesifikasinya. Ini bahannya apa sih? Kok kelihatan keren banget? Tapi ternyata pas dilihat bahannya, bahannya ini kok di fotonya kayak gitu, keren banget sih. Bahannya cuma kayak gini aja gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu termasuk di pertengahan. Nah, kalau fashion yang sifatnya itu high end, itu malah masuknya di high involvement. Yang pakai bahan khusus, yang harganya itu udah nggak masuk akal menurut kita orang yang awam gitu ya. Mereka itu butuh satu pembuktian. Kenapa sih saya layak pakai baju ini dan lain sebagainya. Ya, kecuali memang involvement dari user and brand sudah terbangun lama ya Mas, kayak misalkan itu udah beda urusan, itu udah di-cut semuanya. itu udah lagi bahas ilmu branding ya Mas, yang kayak kayak webinar sebelumnya nih teman-teman bisa cek juga masalah branding, salah satunya itu udah dibahas lah, kayak kenapa sih teman-teman mungkin bisa cek lah kayak mail.id, kenapa sih sekali upload foto aja udah langsung waiting list ribuan kayak gitu ya. Contohnya misalkan kayak tadi lah, mereka nggak butuh copywriting yang terlalu beribet karena tadi udah dibahas kan sama Mas Aji bahwasanya memang itu high involvement dan involvementnya dia terbangun dari sisi community development melalui sebuah branding kayak gitu. Betul. Jadi kalau brand udah terbangun itu dia udah nge-shortcut Kak Mas.
shortcut. Nah, tanyalah sama teman-teman yang biasa ikut kelasku ya. Mereka itu ada kelasku itu gak baca copywritingnya Mas. Aku daftar gitu. Iya betul, betul Mas. Karena saya setuju. Aku daftar. Betul. Karena saya setuju bahwasanya cara berpikirnya Mas Aji itu memang logis gitu dan saintis, bukan yang ibaratnya kayak asal comot kayak gitu, tapi memang saya suka karena mungkin itu bedanya orang yang sering baca buku sama nggak pernah baca buku. Saya no comment lah. Iya Mas, saya enggak. Semenjak saya kenal Mas Aji, saya tuh jadi paham. Saya jadi paham kenapa kan kadang ada yang nyinyir ya Mas ya. Ini sih kita berbicara real ya. Ada yang nyinyir, "Oh, kenapa sih ada coach Anu kayak gitu kan dia nge-trainingi pebisnis ini, pebisnis itu, tapi sebenarnya dia nggak punya bisnis skill." Saya sekarang udah paham loh. Saya udah paham bahwasanya oh iya ternyata banyak hal di luar sana, kerangka berpikir, framework itu tidak ada di pikiran para praktisi kayak gitu. Pikiran para pelaku itu nggak ada. Mereka tuh kayak ngerjain yang brul kayak gitu loh. Ada insight, hajar dan seterusnya. Beda dengan kayak Mas Haji kan. Mas Haji kan mungkin berpikir seperti itu dan itu bagi kami yang memang implement di bisnis itu jos banget gitu, sangat-sangat apa ya kayak merapikan lagi kerangka berpikir kami untuk lebih terstruktur kayak gitu. Itu saya malah baru ngeh kayak gitu loh. Oh ternyata memang betul ya, nggak serta-merta orang-orang yang nyinyir di sana itu memang udah tahu hal-hal yang seperti ini gitu. Menarik. Ini ada cerita menarik nih terkait hal ini Mas. Ini kisahnya Jim Collins Mas. Jim Collins tahu ya, penulis buku Good to Great, terus banyak lah dia buku-buku. Nah Jim Collins itu kan dia punya mentor namanya, saya mendadak lupa. Pokoknya senior di Peter Drucker atau siapa ya? Si mentornya itu. Saya lupa persisnya. Kalau nggak salah Peter Drucker. Jadi Jim Collins itu dia itu di satu persimpangan. Dia itu kan dosen di universitas gede lah. Harvard ya kalau nggak salah ya. Di Harvard itu dia udah mau profesor Mas. Dia ngobrol sama mentornya. Aku itu mau bangun bisnisku nih, gitu kan. Tapi aku juga pengen jadi seorang thought leader, pemikir yang pemikiranku itu dipakai di seluruh dunia gitu. Kira-kira aku harus ngapain lah? Dia nanya ke mentornya. Mentornya bilang begini, nggak mungkin, pilih salah satu. Kamu mau jadi praktisi bisnismu mendunia, atau kamu mau jadi pemikir yang pemikiranmu mendunia. Kamu nggak bisa ngambil dua-duanya. Salah satu harus dikorbanin gitu. Nah akhirnya Jim Collins dia memilih, oke, saya mau jadi pemikir aja. Karena saya merasa jago di riset, saya jago di membuat modeling, benchmarking, dan sebagainya. Akhirnya dia fokus di situ, bisnisnya sampai hari ini karyawannya cuma 7, nggak berkembang besar bisnisnya dia, tetapi pemikirannya itu dipakai sama Amazon, dipakai sama pebisnis level dunia, dan pemikiran dia itu membantu para pebisnis itu untuk scaling up. Iya. Setuju. Kalau itu jadi saya setuju banget. Makanya saya sampai di titik ini agak-agak spiritual nih titiknya nih. Setiap orang itu sudah punya jatah peran masing-masing, Mas. Iya betul. Saya setuju itu. Ada yang memang perannya itu adalah untuk banyak mikir. Ada yang perannya itu banyak eksekusi. Ada yang perannya mimpin orang, mempengaruhi orang. Ada yang perannya membangun hubungan sama orang dan sebagainya. Nah kita nggak bisa tuh berharap jadi Superman yang bisa handle semua peran, itu nggak mungkin. Iya betul. Kita perlu tugas mau kemana. Betul. Gitu. Ini aku jadi udah kayak punya PR. Aku tuh harus ngikutin isi pemikirannya Mas Aji biar aku tuh nggak harus baca banyak buku tinggal. Iya betul. 2 kali webinar ini saya tuh memang dapat banyak insight dari Mas Aji loh. Maksudnya bagaimana bikin sebuah framework, kerangka berpikir, kanvas, modeling dan semacamnya kayak gitu. Bahkan kayak kemarin waktu bikin kita webinar internal sama tim kamu marketer itu benar-benar oh kayak gini ya, bikin
bikin modeling kayak gitu aja udah bisa mengenerate banyak ide kayak gitu kan. Ya mungkin kayak gitu Mas, thank you banget webinar kali ini. Ya buat teman-teman tadi udah ada solusinya kan, 3 solusi itu, silakan. Tapi kalau teman-teman mau teman-teman dibolehin nggak Mas itu untuk mendownload copywriting canvas itu ataupun bikin sesuai desainnya kayak gitu? Boleh aja, bebas. Ya. Ini saya asal tahu caranya gitu ya. Nanti saya lupa ya, saya posting di Medium atau enggak link downloadnya itu. Tapi teman-teman nanti bisa download kok. Itu rencananya memang saya distribusikan secara bebas untuk kanvasnya ya. Jadi teman-teman bisa pakai. Yang nggak boleh itu adalah jualannya, Mas. Orang dapatnya gratis terus dijual. Iya, betul. Atau mungkin kalau kanvasnya udah didetailkan kayak tadi headline, ada kanvasnya lagi, problem solution ada kanvasnya lagi, itu mungkin bisa jangan disebarluaskan. Iya. Oke ya Mas, thank you ya. Siap Mas Novi. Thank you banget malam ini sukses terus untuk tugasnya, kayaknya lagi ada tugas penting nih ya, monggo diselesaikan aja teman-teman. Setidaknya di webinar kali ini teman-teman kita diajak untuk berpikir kayak gitu. Saya yakin Mas Aji malam ini tuh nggak ngajarin teman-teman template instan untuk nulis copywriting kan, tapi teman-teman di sini sudah mulai sadar lah bagaimana kerangka berpikirnya Mas Aji. Dan kalau teman-teman mau menggali lebih dalam di konsepnya Mas Aji tadi di copywriting canvas, teman-teman bisa pakai solusi tadi ya, baca di Mediumnya Mas Aji ataupun baca e-booknya Mas Aji di Play Store ataupun ketemu Mas Aji di Zoom meeting yang akan Mas Aji selenggarakan kayak gitu. Thank you banget Mas Aji. Mungkin kita akan ajak lagi Mas Aji di webinar selanjutnya ya. Thank you. Terima kasih. Oke. Mas Eko silakan ditutup Mas. Oke, terima kasih ya buat Mas Aji yang sudah sharing materi nih yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan seperti itu. Dan mohon maaf jika dari kami ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang mungkin nanti untuk selanjutnya bisa kami perbaiki lagi. Terima kasih. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.